Pemirsa Informasi Edukasi dan Prestasi bersama saya Farah Manhila. Saat ini saya bersama dengan Ibu Weni Rusdiana di Bincang Unesa Bisa. Halo Ibu, apa Halo, kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ibu, kali ini kita akan membahas seputar sudah siapkah pemerintah menghadapi pandemi saat ini yang sedang berlangsung. Untuk segmen pertama kita akan membahas seputar kebijakan publik di tengah pandemi global. Melihat keputusan pemerintah dalam menyikapi pandemi global seperti ini, bagaimana pandangan Ibu? Iya, jadi yang pertama sebenarnya pemerintah itu memang bisa dikatakan agak terlambat ya menangani pandemi COVID-19 ini, karena mungkin di Wuhan itu kan yang menjadi pangkal terjadinya itu sekitar bulan Desember ya, tapi di Indonesia sendiri itu baru dilakukan tindakan lebih lanjut itu sekitar pada bulan April ya, ketika Maret itu sudah mulai merebak ya kan, kasus muncul pertama, kemudian bulan April baru membentuk gugus tugas maupun BNPB ya kan, seperti itu. Nah kemudian diikuti dengan berbagai kebijakan di bidang kesehatan, kemudian di bidang ekonomi, di bidang sosial, transportasi dan seterusnya, begitu ya. Mungkin yang terbaru juga berlanjut ke masa semacam PSBB ataupun karantina wilayah semacam itu. Cuman dari beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu masih belum efektif mengatasi pandemik COVID tersebut. Buktinya apa? Ternyata jumlah penderita itu semakin banyak begitu ya, semakin banyak sampai tersebar sampai ke seluruh provinsi di Indonesia begitu. Nah, misalnya kalau di kebijakan di bidang terkait dengan bidang kesehatan misalnya itu nampak ketidaksiapan pemerintah ya, terutama misalnya terkait dengan ketersediaan sumber daya ya kan, sumber daya apa, juga sumber daya manusia, sumber daya fasilitas ya kan, kekurangan perawat, dokter ya, belum lagi yang sudah jadi korban ya kan, sampai semacam Jakarta, seperti Jakarta itu kan sampai mendatangkan sukarelawan dan seterusnya ya kan. Nah terkait dengan fasilitas juga begitu, ketersediaan APD bahkan di beberapa puskesmas kalau sampai di pelosok itu tidak memiliki APD yang lengkap begitu ya, dukungan ketersediaan sumber daya fasilitas yang mencukupi supaya para medis ini bisa terlindungi begitu ya, tidak terpapar oleh adanya virus tersebut. Nah itu masalahnya sampai sekarang juga belum selesai ya kan, semacam itu. Kemudian di bidang ekonomi begitu ya, dengan adanya pandemi ini banyak memang usaha-usaha yang tutup, perusahaan-perusahaan yang tidak bisa berproduksi, otomatis larinya ke arah PHK, pendapatan masyarakat menurun ya kan, semacam itu. Nah ini dampak-dampak ekonomi ini jelas banyak menurunkan pendapatan masyarakat. Nah ini yang juga sampai saat ini tuh belum bisa ditanggulangi oleh pemerintah dengan baik ya, terkait dengan misalnya ketersediaan data berapa jumlah penganggur yang baru karena PHK, jumlah miskin yang baru karena adanya pandemi ini, itu belum sampai sekarang itu belum bisa teridentifikasi dengan baik, sehingga ketika di data itu belum clear ya, itu otomatis kan juga sulit bisa memberikan bantuan secara tepat dan efektif begitu ya, kira-kira begitu. Kemudian di bidang sosial, nah itu tentunya selain tadi ada masalah di bidang ekonomi, di bidang sosial misalnya ini meningkatnya tindak kejahatan atau kriminal ya kan, karena memang desakan ekonomi, kebutuhan ekonomi ya kan, ya istilahnya kadang gelap mata, tidak bisa berpikir secara logis ya kan, ya. Kemudian juga ditambah
ada kebijakan Menkumham yang Pelepasan melepasan napi. napi ya dengan indikator yang nggak jelas siapa yang harus dilepas, mana yang pantas dilepas dan enggak, itu kan juga ini di beberapa lapas itu kan berbeda. Nah semacam itu. Jadi belum lagi dampak psikologis masyarakat karena harus stay di rumah, stay at home, itu kan banyak yang biasa aktivitas ya kan, sibuk, akhirnya kan nggak sibuk, jenuh, jadi mengalami gangguan psikologis ya kan. Nah termasuk juga mungkin ada kemarin berita mahasiswa juga stres ya kan, tambah banyak tugas dan seterusnya itu. Nah itu sebenarnya psikologis ya, masalah-masalah psikologis yang juga muncul ya ketika adanya kebijakan ketika adanya muncul pandemi ini ya, semacam itu. Iya, Ibu, kalau misalnya tadi sempat disinggung keterlambatan atau ketidaksiapan dari pemerintah, apakah ini membuat pemerintah menjadi gelagapan Bu menanganinya? Seperti apa menurut Ibu melihatnya? Jelas itu saya iyakan ya, karena itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah ya kan. Nah ketidaksiapan itu akhirnya dampaknya apa? Menimbulkan krisis kepercayaan terhadap apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya kan. Pertama kan ada upaya untuk menolak seolah-olah Indonesia ini tidak ada virus itu masuk ke sini gitu loh. Kayak Indonesia ini sakti gitu. Kebal gitu ya. Kebal gitu ya kan. Nah, termasuk juga ada mungkin statement Menkes juga kan yang menolak bahwa itu sudah ada di Indonesia kurun waktu sekitar Februari ya kan. Nah itu sikap-sikap seperti itu sebenarnya itu bisa memunculkan ketidaksiapan ya, karena masyarakat kurang aware ya kan, pemerintah juga kurang aware, kurang waspada terkait dengan menyebarnya virus tersebut begitu ya. Nah terlihat juga dari kebijakan yang tidak sinkron ya kan, tidak sinkron antara kementerian satu dengan yang lain ya kan. Masing-masing menteri kementerian itu membuat kebijakan yang kadang tidak sinkron, kadang bertabrakan atau bertentangan ya kan. Nah kondisi seperti ini jelas tadi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Mampu nggak sih pemerintah Indonesia ini ngatasi ya kan, sebesar mungkin Italia, Amerika ya, itu aja kedodoran ya kan, apalagi kita, apalagi ditambah dengan apa, dengan upaya awal itu kan menutupi supaya tidak menimbulkan kepanikan. Pemerintah itu malah memilih strategi menutupi jumlah data pasien COVID ya kan. Nah itu ternyata malah menjadi bumerang ya kan. Jadi terlihat kalau kebijakannya itu memang ya kedodoran begitu ya dalam menanggapi kasus pandemi COVID ini. Iya Ibu, kalau kita melihat dari berbagai negara, ada Italia, ada Amerika dan Cina, mereka punya cara masing-masing ya Ibu dalam menangani pandemi ini. Pemerintah biasanya terpola. Bagaimana Ibu melihat apa prinsip yang dipegang sehingga terjadi ada perbedaan penanganan dari masing-masing negara? Iya, jadi sebenarnya setiap masalah kebijakan itu tidak bisa dengan mudah memang langsung diambil kebijakan begitu, enggak, tapi melalui proses. Pertama dia harus menjadi isu publik dulu sehingga bisa dianggap menjadi masalah publik. Nah nanti dia bisa masuk ke agenda setting untuk dirumuskan semacam apa kebijakan untuk menanggulangi pandemi COVID ini, sampai semacam itu. Nah yang menjadi yang jadi pertimbangan ketika merumuskan itu tentunya pertama itu pemerintah harus mengidentifikasi ya persebaran masalahnya ini seperti apa ya kan, termasuk misalnya mengidentifikasi sebarannya, ukurannya ya kan, itu harus secara detail dicari, diidentifikasi secara menyeluruh datanya seperti apa sehingga akan mendapatkan data yang valid, termasuk misalnya data terkait dengan pasien yang mulai ODP, PDP sampai positif itu memang harus sebenar-benarnya disampaikan ya kan, supaya besarannya itu memang bisa dikalkulasikan nanti terkait dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung untuk menanggulangi
bencana tersebut, misalnya semacam itu. Kemudian itu dari pemotretan identifikasi masalah ya. Setelah itu berlanjut pada mengukur kemampuan kita itu di mana ya kan, ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, kemudian sarana prasarana ya kan, kemudian metode, cara atau teknik yang paling efektif gunakan di best practice itu seperti apa. Nah itu akan banyak dipelajari. Kemudian yang kelemahan kita itu apa kira-kira. Nah itu dari masing-masing variabel atau faktor tadi akan kita ketahui. Apa kelemahan kita, apa kelebihan kita terkait dalam menanggulangi kasus tersebut ya kan. Kemudian baru kita juga mengidentifikasi ada tantangan apa di sana, ada hambatan apa di sana ya kan. Kemudian peluang apa di sana. Tantangannya, hambatannya, semacam ini ya, persebarannya bisa masif, maka sampai seperti itu persebarannya, peluangnya apa? Peluangnya bisa kerjasama dengan mungkin dengan negara lain misalnya ya, kerjasama dengan stakeholder yang lain, itu sebenarnya bisa. Karena apa? Dengan adanya pandemi ini, yang pendekatannya adalah kolaboratif stakeholder begitu ya. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, itu sangat berat ya. Jadi memang harus kolaboratif ya, swasta ya, pemerintah ya, masyarakat, perguruan tinggi, LSM, media massa ya kan, semuanya itu harus terlibat di sana, kerjasama di sana. Jadi memang nanti setelah dirumuskan, nanti kita baru bicara bagaimana implementasinya. Nah implementasi ini juga harus didukung dengan sumber daya yang cukup atau mencukupi lah ya, mencukupi keberhasilan untuk mendukung keberhasilan implementasi semacam itu. Berarti memang banyak faktor, banyak prinsip yang menyebabkan akhirnya negara ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda begitu ya Bu? Iya, saya tambahkan lagi ya. Jadi selain itu mungkin ada keadaan geografis ya kan, kondisi geografis ya, makanya sekarang kan juga sudah mulai berkembang PSBB local wisdom ya kan nantinya. Karena apa? Penetapan kebijakan itu di masing-masing wilayah itu bisa berbeda begitu ya, karena terkait dengan kondisi masyarakatnya. Ada yang masyarakatnya buanggel, apa itu istilahnya, bandel ya. Bandel gitu. Maka ini mungkin bisa jadi dengan diskresi treatment yang memang bisa berbeda dengan daerah lain gitu yang ya. lebih ya. Misalnya kayak gini, gitu pemerintah ya? kan punya program di kesehatan itu kan testing, tracing, dan isolasi ya. Nah, terkait dengan testing ini kadang kalau misalnya kita di Korea itu kan orang dengan sadar ya kan melakukan tes, datang sendiri ke drive-thru ya kan. Kalau di sini kan masih rendah kesadarannya, orang itu masih menolak semacam itu. Merasa sehat, tidak teredukasi seperti apa, bagaimana penyebaran virus itu dan seterusnya, semacam itu. Ya baik Ibu, setelah ini kita akan membahas seputar langkah Pemda di bawah kuasa pemerintah pusat. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dengan Ibu Eni ya Ibu. Kita saat ini akan membahas seputar langkah Pemda di bawah kuasa pemerintah pusat. Seperti yang kita tahu, pemerintah pusat ini membebaskan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan wilayahnya. Namun tetap ada visi misi yang sama gitu ya Bu. Tapi nyatanya masih banyak ketidaksamaan visi atau bertolak belakang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana Ibu melihat kondisi seperti ini? Ya, jadi memang itu terkait dengan pola hubungan ya. Kekuasaan di negara kita itu memang berbeda dengan di Amerika misalnya. Di Amerika itu kan negara federal ya kan, kita ini kan otonomi daerah dalam NKRI ya kan. Nah semacam itu. Jadi kalau di Amerika presiden beda dengan beda pendapat dengan pimpinan negara federal, nggak masalah begitu kan. Tapi kalau di sini ya jadi masalah begitu kan. Nah makanya di sini perlu sinkronisasi atau sinergi ya dengan menanggulangi kasus atau pandemi COVID ini. Itu memang nggak bisa dengan pendekatan top down, tapi dia harus sinergi.
terutama benar-benar mendengarkan aktor yang ada di bawah ini, yang implementer yang di bawah ini kan, yang melaksanakan ya semacam PSBB ini ya kan. Nggak bisa disamakan PSBB di Jakarta itu akan berbeda sama dengan di Jawa Barat, Jawa Timur. Itu pasti berbeda ya kan. Nah ini yang harus mulai diperhatikan dan dimengerti oleh pemerintah begitu ya. Jadi dengarkan apa informasi dari aktor yang ada di bawah begitu ya. Bukan mereka yang dari Jakarta dari atas itu melihat langsung iya yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat ya kan. Nah ini tentunya dengan terbukanya peluang kemajuan teknologi informasi, saya pikir sebenarnya ini nggak ada hambatan, hanya masalah sikap dari pemerintah ini mau tidak mendengarkan masukan problem yang ada di bawah ini. Soalnya terkait dengan data, ini harus bagaimana ya kan. Nah ini harusnya data ini berbasis dari bawah ya kan. Nah itu sebenarnya nggak perlu lama ya kan. Yang pasti ya update data itu yang terus menerus ya, kalau bisa 24 jam lah update data itu ya kan. Sinkronisasi terus dilakukan dalam masa yang sangat krisis semacam ini ya kan. Kalau masih nunggu-nunggu sampai bantuan belum turun karena data belum valid, itu kan tambah jadi masalah. Orang sudah kelaparan ya kan, tapi bantuan belum turun ya kan, sampai ada kasus meninggal ya kan. Nah di daerah Jawa Barat juga, di daerah ini ya, di luar Jawa ya ada ya, itu sangat tidak diharapkan semacam itu. Nah maka PSBB ini pemerintah pusat harus sinergi dengan pemerintah di daerah, mendengarkan benar apa misalnya informasi dari Bupati Bogor itu ada sekitar 700 pegawai Taman Safari Bogor yang di PHK. Nah itu juga bingung, yang tiba-tiba menggantungkan hidup dari bekerja di sana, kehilangan pekerjaan. Itu belum terdata oleh pemerintah, kan semacam itu. Yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, miskin mendadak, ya kan, tidak ada penghasilan, itu kan juga menimbulkan dampak ekonomi, psikis, ya kan, psikologis semacam itulah. Ini yang harus selalu segera diidentifikasi, harus cepat. Makanya yang bergerak ini siapa yang bergerak? Ya dari RT dan RW, paling rendah, paling rendah seperti itu ya kan. Nah terkait dengan PSBB ini tentunya harus ada semacam relaksasi, fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan ya. Tentunya ini harus disertai dengan apa? Kontrol, semacam pengawasan ya yang ketat, diikuti dengan pemberian sanksi ya kan. Kalau saya lihat seperti di Surabaya ini juga masih sangat longgar ya kan. Memang ini di tengah dilema, di satu sisi orang butuh makan, butuh uang ya kan. Nah tapi di sisi lain harus tinggal di rumah untuk mengurangi persebaran virus ini ya kan. Nah tidak bisa misalnya daerah itu pengen supaya pemudik itu nggak datang ya kan, karena itu jelas kalau pemudik itu pulang, desa itu akan kewalahan. Puskesmas itu ketersediaannya sedikit, puskesmas itu kan terbatas ya kan, puskesmas itu kan mewadahi desa sekecamatan ya kan, bisa dibayangkan. Jadi sangat kurang sekali ketersediaan sarana prasarana kesehatan apabila virus itu menyebar sampai di desa. Nah ini memang sampai pusat harus satu visi ya, satu kata begitu ya, menolak mudik. Nah tapi ketika misalnya ada salah satu menteri yang salah satu kebijakan yang kontra, nah ini yang harus benar-benar dikomunikasikan. Yang dibuka ini transportasi seperti apa supaya juga nggak terjadi miskomunikasi semacam itu. Tidak melontarkan pernyataan ya, tapi menimbulkan keresahan begitu ya. Dan ini juga membingungkan implementer yang ada di bawah semacam itu. Berarti memang kadang kan memang nggak boleh mudik, tapi nggak taunya tiba-tiba transportasi akan dibuka kembali gitu kan. Itu kan menimbulkan keresahan ya Bu. Jadi harus jelas seperti apa, siapa yang boleh menggunakan transportasi tersebut, seperti itu ya Bu. Iya betul. Ibu kalau kita melihat mengenai kondisi yang seperti ini,
apa yang harus dilakukan masyarakat, karena ini kan membuat kita menjadi kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Iya. Eh, jadi memang yang pertama memang tugasnya pemerintah itu mengedukasi masyarakat, ya kan. Tapi ketika peran itu tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat, siapa yang bisa? Ya juga agen-agen perubahan, semacam mahasiswa, mereka-mereka yang terdidik itu bisa memberikan edukasi kepada pemerintah. Jadi civil society ini bergerak begitu loh, ya, tidak menunggu hanya dari pemerintah. Civil society ini bergerak dengan yang dipimpin istilahnya dipandegani gitu oleh agen-agen perubahan, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, itu semua menghimbau. Sampai kan MUI ya kan itu menghimbau supaya tidak sholat berjamaah di masjid, Jumatan itu tidak dianjurkan, ya kan, tarawih nggak dianjurkan, sholat juga nggak dianjurkan, semua dilaksanakan di rumah. Itu ya jangan sampai kontra dengan kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan upaya civil society untuk mengedukasi masyarakat begitu, karena masyarakat ini kan terbagi antara terdidik dan yang tidak begitu ya. Mungkin yang terdidik ini bisa secara mandiri mencari informasi yang valid. Tentunya ini yang dicari itu bukan yang hoax, itu kan sudah mulai disaring ya kan. Tapi juga ini harus yang harus dicari itu pada ya sumber-sumber informasi yang jelas ya kan. Kemudian juga itu yang memang dari sisi teknokratik, terutama di bidang kesehatan. Misalnya kalau memang dianjurkan untuk pakai masker, jaga jarak misalnya, ya memang harus dipatuhi begitu, cuci tangan misalnya, itu harus dipatuhi. Nah itu kan harus teredukasi sampai di level paling bawah ya kan. Nah itu kan kita juga pernah mengalami waktu itu salah informasi, salah komunikasi. Yang pakai masker itu hanya yang sakit aja ya kan. Nah habis itu ternyata diupdate lagi ya kan. Itu kan sebenarnya sudah juga informasi yang diedukasikan, yang diterima juga menjadi salah begitu kan. Nah akhirnya best practice di Ceko itu kan itu juga bisa disebar melalui grup-grup medsos ya kan, bahwa di Ceko itu bisa turun penyebarannya 70% ketika yang sakit atau enggak semuanya pakai masker ya kan. Nah itu sebenarnya dari pertimbangan apa? Kesehatan teknokratik, bukan karena politik atau ekonomi. Karena di situasi yang semacam itu prioritasnya ya kesehatan dulu begitu ya. Semacam itu, kayak yang presiden mana itu bilang kalau kita bisa membangkitkan ekonomi, tapi kalau nggak bisa membangkitkan orang mati lagi gitu ya, kan. Betul. Karena ya itu dalam situasi semacam ini prioritas ya kesehatan dulu begitu. Walaupun yang lain itu pasti akan menimbulkan dilema-dilema yang juga sulit untuk dihadapi. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Setelah ini kita akan membahas seputar PSBB dan kaitannya dengan kebijakan publik. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, masih dengan Ibu Weni. Ibu, kita akan seperti yang disinggung tadi ya Bu, kita akan membahas seputar PSBB. PSBB ini tadi udah sempat berbicara masalah dilema, banyak masyarakat dilema antara mau kerja tapi PSBB atau mau di rumah aja tapi nggak dapat pemasukan gitu kan Bu. Ada juga masalah bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah namun tidak kunjung datang. Bagaimana Ibu melihat situasi yang seperti ini? Iya, jadi memang bantuan itu kan akan lebih tepat sasaran bila datanya itu memang valid ya. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, maka pendataan itu yang paling efektif ya dimulai dari bawah ya. Seperti saya bilang, dari tingkat RT, RW ya kan. Kalau di desa ya sampai di tingkat desa misalnya. Karena begini, ketika bantuan itu ada, terkadang orang itu semua ngaku miskin. Ngaku semua semua tuh ngaku butuh, ngaku paling layak dapat bantuan ya. Ini kan harus dikelirkan ya. Jadi harus teredukasi benar siapa yang memang berhak mendapatkan bantuan tersebut ya kan. Makanya itu indikator yang dari pemerintah itu harus cocok dengan yang ada di bawah sekarang ini begitu ya. Misalnya pendapatannya berapa misalnya, atau nggak berpendapatan, dan indikator itu harus diperjelas.
Nah, kemudian terkait dengan pelaksanaan PSBB itu harus mulai disusun manajemen resiko, ya kan. Jadi potensi-potensi masalah apa yang bisa muncul, ya kan, itu akan diidentifikasi sejauh mana dampak yang akan terjadi, ya kan, dari PSBB itu. Ketika ada masalah A, dampaknya apa, misalnya ya. Ketika orang di PHK, dampaknya dia akan tidak memiliki penghasilan, nggak akan dapat pendapatan. Nah, ini frekuensinya itu berapa, sebarannya itu berapa, itu kan harus dihitung. Kalau frekuensi dan jumlahnya itu banyak, ya kan, maka ini resikonya nilainya tinggi. Ketika masuk nilai tinggi, maka ini harus masuk prioritas pertama yang harus ditangani, ya, dampak masalah tersebut, karena dampaknya akan besar. Nah, setelah itu bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Misalnya tadi mendata korban, mendata masyarakat terdampak, ya kan. Kemudian yang kedua segera menyalurkan bantuan. Nah, bantuan ini kalau bisa itu rantai prosedurnya jangan panjang begitu ya, dan berbelit-belit begitu ya. Kalau bisa ya ketika data itu bisa divalidasi, ya, maka ini bantuan itu sebaiknya segera langsung bisa turun begitu, ya kan. Nah, semacam itu. Karena memang problemnya juga nggak semudah itu sih data itu, karena ya tadi masyarakat itu nggak teredukasi, semua pengen dapat, ya kan. Sampai aparatur desa juga bingung, ya kan, mana yang harus didulukan, semacam itu. Nah, ini ketika indikator itu bisa disepakati, ya, juga bisa teridentifikasi berapa jumlah yang harus mendapatkan bantuan, ya, segera divalidasi dan segera turun bantuan tanpa ditunda begitu ya. Nah, semacam itu. Kemudian sampai dilihat jadi dibuat semacam analisis manajemen risiko itu kapan itu dilaksanakan, bagaimana hasilnya, ya kan, siapa yang bertanggung jawab, semacam itu. Jadi terus menerus evaluasi itu dilaksanakan, ya, apakah tepat sasaran atau tidak. Jadi nggak perlu nunggu lama begitu ya, tidak perlu nunggu lama. Jangan sampai bantuannya akan turun untuk 3 bulan, tapi turunnya nggak di bulan ini, 3 bulan yang akan datang. Itu nggak akan efektif menangani, ya kan. Nah, itu jadinya tidak tepat waktu begitu. Jadi itu terkait dengan sumber daya waktu itu juga harus terpenuhi, ya. Dalam implementasi kebijakan yang baik itu bantuan itu harus datangnya tepat waktu saat dibutuhkan. Kalau sudah nggak dibutuhkan jadi nggak efektif. Nah, semacam itu ya. Nah, itu jadi ini harus terus-menerus ada koordinasi, komunikasi intens. Saya pikir tadi saya ulangi lagi, tidak sulit dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melakukan update data begitu. Itu kan kalau dilakukan secara terus-menerus bahkan 24 jam itu kan nggak hanya call center ya, tapi update data itu kalau bisa ya 24 jam begitu ya. Nah, mungkin juga bisa berbasis di tingkat kabupaten. Jadi tidak 24 jam itu semua ke pusat ya, juga lama. Jadi semua ke kabupaten begitu. Dari kabupaten menuju kota. Gitu. Iya, jadi iya betul. Jadi kabupaten akan memvalidasi, ya kan, data itu ke pusat. Jadi tidak ada proses yang lama. Bahkan mungkin diberikan tenggang waktu untuk RT/RW desa maupun kampung itu, misalnya ayo didata dalam 2 hari 3 hari selesai. Kalau enggak kamu ikut, kalau enggak selesai datamu, kamu ikut yang gelombang berikutnya. Nah, itu kan akhirnya bisa memacu ya, semacam itu. Kemudian selain itu juga peran serta masyarakat. Jadi situasi seperti ini saya bilang usaha pemerintah itu sangat terbatas, dengan sumber daya juga terbatas ya. Maka masyarakat juga harus bergerak, terutama mungkin mereka kalangan-kalangan yang mampu. Kalau tadi edukasi saya bilang mereka yang terdidik, ya kan, ini mereka yang mampu ini bisa memberikan bantuan ya. Jadi masyarakat itu bisa berpartisipasi dengan meningkatkan kepedulian, memberikan gotong royong, ya kan. Nah, tadi itu seperti yang di Bogor itu ada inovasi yang dilakukan. Jadi dalam masa
penanggulangan pandemi ini banyak kepala daerah itu yang melakukan inovasi ya. Mungkin kita tahu sepak terjangnya Ridwan Kamil misalnya ya. Itu yang di Bupati Bogor itu satu desa itu harus mengumpulkan satu rumah satu gelas beras misalnya. Nanti akan terkumpul berapa? Misalnya satu desa itu mengumpulkan 100 kilo beras. Nanti dia akan memberikan reward ditambahi 100 kilo lagi dari kabupaten sebagai lumbung desa. Ketersediaan pangan paling enggak dalam kebutuhan pokok pangan terutama beras ini tercukupi begitu. Jadi inovasi-inovasi itu yang mungkin sangat dibutuhkan dan perlu diapresiasi ya, bahkan diberikan reward oleh pemerintah karena pemimpin kepala daerah ini juga berjuang keras untuk menanggulangi COVID yang ada di daerah masing-masing. Iya, Ibu, kalau misalnya kita kembali lagi membicarakan soal PSBB, bagaimana sebenarnya PSBB yang dikatakan efektif menurut pandangan Ibu tanpa mengesampingkan permasalahan sosial masyarakat, dan evaluasi apa saja yang perlu diberikan, Ibu? Iya, PSBB yang paling efektif itu ya benar-benar memperhatikan pertimbangan kesehatan ya, bagaimana tertanggulanginya persebaran virus ini, itu yang utama. Yang pertimbangan lain kita kesampingkan dulu ya kan. Maka yang harus dilakukan ya apa? Ya testing, tracing dan isolasi ya kan. Nah, isolasi dalam PSBB itu yang perlu sangat ditekankan adalah pengawasan, kontrol ya, dan juga sanksi ya. Kalau tidak ada kontrol ya ini akan sulit, tidak akan efektif ya kan. Bahkan di beberapa tempat kan diberlakukan jam malam. Mungkin kalau nggak cukup mungkin ya wis sampai sekian hari itu tidak ada aktivitas misalnya ya kan. Mungkin aktivitasnya hanya untuk berjemur aja karena itu dianjurkan ya kan. Nah, semacam itu. Kalau sampai sekarang ini kan pengawasannya sangat longgar ya kan. Katakan di Surabaya misalnya itu tidak semua jalur-jalur keluar masuk ke kota Surabaya itu bisa dikontrol dengan baik gitu ya. Hanya beberapa tempat tertentu aja yang diawasi, dikontrol ya kan. Masih bisa lewat jalan lain gitu loh ya kan. Di kampung-kampung juga begitu ya kan, hanya ditutup aja tapi tidak ada semacam keberlanjutan sanksi ya terkait dengan mereka yang melanggar semacam itu. Nah, itu baru efektif bisa dilakukan karena ini penting sekali dilakukan karena di beberapa negara itu kan terbukti berhasil kan ketika ada lockdown. Kita nggak bisa lockdown, PSBB ini aja udah kedodoran ya kan. Ya agak lebih susah lockdown itu karena emang semuanya harus benar-benar nggak ada aktivitas. Jadi ya harapannya memang masyarakat itu secara sadar ya memiliki kesadaran untuk juga ikut berpartisipasi menanggulangi persebaran COVID ini ya kan. Nah itu jadi dalam PSBB ini dibutuhkan sikap implementer juga kelompok sasaran di sini, implementer ya dari pemerintah, dari ya, mungkin juga dari dinas dan seterusnya. Nah kalau dari masyarakat jadi tadi kelompok sasaran ini mendukung, tidak kontra. Jadi satu hal yang bisa mendukung keberhasilan implementasi apabila kelompok sasaran itu mendukung. Nah itu jadi kalau banyak yang kontra ini pasti beresiko gagal implementasinya. Nah itu kira-kira. Evaluasi apa yang bisa dilakukan melihat kondisi PSBB yang sekarang ini? Ya, evaluasinya berarti harusnya menambah sumber daya personel ya untuk mengawasi ya kan. Juga memberikan sanksi begitu ya, menyepakati sanksi yang jelas seperti apa begitu, dan itu diberikan tanpa diskriminasi begitu ya kan. Jadi sama yang kaya yang miskin ketika melanggar ya hukumannya sama, bukan karena yang kaya ini boleh kemana ya kan, yang miskin ini nggak boleh dan seterusnya. Nah itu kemudian
pemerintah itu dalam rangka PSBB ini memang harus didukung ketersediaan sumber daya dana yang besar ya. Nah, itu juga bisa sebenarnya bersinergi dengan mungkin swasta ya kan untuk bisa memberikan CSR-nya misalnya. Nah, itu belum banyak juga swasta-swasta ini yang memberikan CSR-nya ke pemerintah. Kebanyakan mereka jalan sendiri-sendiri begitu ya kan, jalan sendiri-sendiri semacam itu. Nah, memang pemerintah ini perlu menunjukkan konsistensi ya, konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan PSBB ini. Kalau nampak implementernya nggak komitmen, itu masyarakat juga nggak percaya, akhirnya jadi apatis dan abai begitu loh. Jadi seolah-olah PSBB ini nggak kepentingannya, tapi kepentingan pemerintah. Nah, ini yang harus diedukasi, disosialisasikan kepada masyarakat semacam itu. Jadi memang harus ada sinergi dari masyarakat juga, pemerintah juga, bahkan pihak swasta pun juga ya Ibu. Setelah lagi kita akan membahas seputar digitalisasi oleh pemerintah. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih dengan Ibu Weni. Nggak bosan-bosannya kita ngobrol bareng soal kebijakan publik, pemerintah, dan masyarakat. Kali ini kita akan membahas seputar digitalisasi oleh pemerintah. Seperti kita tahu, sekarang teknologi udah maju ya Ibu. Pemerintah sekarang juga mulai melakukan digitalisasi dengan memberikan informasi melalui digital, media sosial. Semua informasi mengenai pandemi ini juga melalui media sosial. Bagaimana Ibu melihat kebijakan ini? Apakah ini sudah yang terbaik atau seperti apa? Karena kan juga kita melihat masyarakat Indonesia sangat luas ya Ibu. Ada yang tidak bisa mengakses teknologi dan sebagainya. Bagaimana Ibu melihatnya? Iya. Jadi memang di satu sisi ada keuntungan kelebihan ketika beberapa layanan itu dialihkan ke digitalisasi ya kan. Layanan itu memang yang harus tuntas begitu ya, karena banyak juga layanan digitalisasi itu tapi nanggung gitu loh. Kayak misalnya layanan paspor online, tapi ternyata itu pendaftarannya aja ya kan, itu kan nanggung ya kan. Mungkin juga ada pertimbangan lain, oke lah. Nah, tapi setidaknya digitalisasi pelayanan ini memang harus memenuhi asas-asas layanan publik begitu ya. Apa yang harus dipenuhi ya sesuai dengan harapan masyarakat. Apa yang dibutuhkan itu harus diwadahi dalam layanan tersebut ya kan. Yang berikutnya adalah aspek keterjangkauan. Salah satunya adalah aspek keterjangkauan ya. Jadi misalnya ya keterjangkauan dari segi apa ya, dari segi mungkin juga biaya ya, kemudian waktu misalnya ya. Nah, ini misalnya bagi mereka yang sudah cakap dengan gadget itu tidak masalah ya, karena bagi mereka yang tidak pernah menggunakan bersinggungan dengan teknologi informasi komunikasi itu jadi masalah, jadi problem gitu ya kan. Akhirnya mereka malah nggak mendapatkan layanan tersebut. Nah, jadi ini masalah kepastian memberikan layanan apakah sudah memenuhi aspek keterjangkauan. Selain tadi tujuannya memberikan kemudahan ya kan, kemudahan, kemudian juga kecepatan mungkin ya. Nah, tapi di sisi lain juga harus mempertimbangkan di beberapa layanan tertentu itu masyarakat yang gaptek itu tidak bisa mengakses itu ya kan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Tentunya harus disediakan plan B layanan lain selain digitalisasi itu. Misalnya bisa juga layanan itu sekarang kan banyak yang jemput bola ya kan. Jemput bola misalnya itu juga akan jauh lebih bagus ya kan. Nah, tentunya juga mendukung masyarakat tetap tinggal di rumah ya kan. Tentunya harus diidentifikasi benar kebutuhan yang memang mereka yang tidak terlayani ini seperti apa ya kan. Nah, tetap memang dengan situasi pandemi ini memang kita memang dipaksa untuk menjadi orang yang nggak gaptek gitu kan ya kan. Semuanya ya, ini semuanya dipaksa memang masuk ke era revolusi industri ya 4.0 ya kan. Nah, itu harus, kalau aku itu mungkin kita ini akan gelagapan juga menghadapi revolusi industri itu. Nah, ini tentunya dengan tidak mengorbankan mereka yang memang tidak
bisa mengakses itu, ya kan. Ini harus dipastikan mereka bisa terlayani juga dengan baik, memenuhi harapan mereka. Ini yang harus dipastikan. Itu. Ya baik Ibu, terakhir ini Bu sebelum menutup. Seperti kita tahu kondisi pandemi ini dan kondisi pemerintah yang mungkin terlihat agak sedikit gelagapan ya Ibu, jadi kita kurang mungkin muncul krisis kepercayaan kepada pemerintah. Apa sebaiknya harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi situasi yang seperti ini Ibu? Ya, jadi masyarakat itu harus ikut berpartisipasi ya dalam upaya penanggulangan COVID ini, pandemi ini, ya kan. Bagaimana caranya? Ya tadi merubah perilaku, ya kan. Merubah perilaku terutama terkait di bidang kesehatan, ya kan. Apa itu warning, peringatan-peringatan, larangan-larangan apa yang memang harus yang harus dipatuhi begitu ya, supaya virus ini tidak semakin menyebar, ya kan. Nah, itu yang memang harus benar-benar dijalankan secara disiplin, secara mandiri oleh masyarakat, terutama mungkin yang paling rendah ini selain di tingkat pribadi, di tingkat keluarga. Nah ini keluarga ini juga sarana pertahanan akhir ya, supaya bisa mengedukasi seluruh anggotanya, karena itu kan juga satu anggota keluarga karena bisa ketularan kan. Nah ini juga harus bisa dimulai partisipasi itu juga di tingkat rumah tangga misalnya, nanti baru meningkat ke tingkat RT RW kampung misalnya, semacam tetangga dan seterusnya. Nah itu yang perlu dilakukan, partisipasi aktif bukan pasif ya, nunggu arahan, nunggu diberikan sanksi misalnya, nggak perlu, tapi ya kita dengan penuh kesadaran memang melakukan apa yang menjadi perintah tadi, menggunakan masker, cuci tangan misalnya, kemudian jaga jarak, ya itu memang yang harus dijalankan, ya semua harus komitmen menjalankan ya, semuanya masyarakat. Kalau nggak ada komitmen itu ya susah, ya kan. Itu bentuk dukungan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi persebaran virus ini, ya kan. Nah, kemudian yang kedua, munculkan perilaku solidaritas, gotong royong, kepedulian, ya kan. Nah, tentunya itu kekuatan masyarakat ya, itu kalau saya bilang civil society power di situ itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Setidaknya dengan perilaku itu kita bisa mencegah hal-hal yang nggak diinginkan itu terjadi di sana, ya kan, terkait dengan kelaparan, terkait dengan keamanan, kejahatan misalnya. Nah ini yang juga yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam situasi seperti ini. Berarti memang bagaimana cara menghadapi pandemi ini sebenarnya pada dasarnya adalah harus ada kolaborasi kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya dalam Bincang Unesa Bisa kali ini. Kita ngobrol bareng, semoga kita ada waktu lagi ya Ibu untuk ngobrol bareng. Terima kasih Ibu, selamat menaikkan ibadah puasa. Usai sudah perbincangan saya dengan Ibu Weni membahas mengenai kebijakan publik dan katanya dengan pandemi. Sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.